Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ping Li. Maaf ya, beberapa hari ini Ping Li tidak mengupload video ya. Tentunya karena sesuatu hal pokoknya. Tapi Ping Li menampung soal-soal dari FR dari teman-teman yang sudah tes. Jadi Ping Li tampung. Kali ini di video ini Ping Li bahas. Oke, tonton sampai habis ya. Langsung saja ke soal pertama. Jika X sama dengan 16,67% dan Y sama dengan 2/12, maka kesimpulannya adalah langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Oke, 16 kita tulis dulu, 16. Kemudian yang ada di belakang koma, ini kan 67 itu artinya 2/3%. Nah, seperti ini. Terus kita jadikan pecahan biasa. 16, 3 kali 16, 48. 48 dikali ditambah 2 berarti kan 50/3. Nah, karena di sini persen berarti kan per 100. Kita sederhanakan 50/300 itu 1/6. Nah, di sini waktu teman-teman mengerjakan seperti ini harus cepat ya, jangan seperti Ping Li ini ya. Nanti dibilang jangan dibilang berbelit-belit loh ya, Ping Li di sini. Jadi pelan-pelan, kalau terlalu cepat nanti teman-teman tidak paham nanti. Kemudian kita olah yang Y, kita sederhanakan. Nah, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan saja sampai bentuk bilangan paling sederhana. Ya, berarti 1/6. Nah, ini kesimpulannya apa teman-teman? Oh, ternyata sama, berarti X sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Lanjut. Nomor 2. Jika X kuadrat sama dengan 16 dan Y pangkat 3 sama dengan negatif 27, maka kesimpulannya adalah, nah di sini kan kita membandingkan bentuk kuadrat dengan bentuk pangkat 3 ya. Di sini ya. Oke. Ping Li jelaskan secara detail dulu. Kita olah dulu X kuadratnya. X kuadrat itu sama dengan 16. Nah, maka X-nya apa? Plus minus akar 16 itu berapa? 4 ya. Jadi kita punya dua jawaban. X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4. Jadi kita punya dua jawaban. Lalu Y pangkat 3 sama dengan negatif 27. Maka Y-nya sama dengan sudah pasti negatif 3. Nah, untuk yang Y sama Y pangkat 3 itu bilangan pokoknya negatif, nanti hasilnya negatif. Kalau bilangan pokoknya positif, hasilnya positif. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa coba sini teman-teman? Bisa menyimpulkan enggak? Misalkan saya pilihnya itu X-nya negatif 4, kemudian Y-nya negatif 3, ya, berarti kesimpulannya apa? X kurang dari Y. Nah, sekarang jika saat kita memilih X-nya itu 4, Y-nya sama dengan negatif 3, berarti kan X-nya lebih dari Y. Berarti kan ada dua jawaban. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, kuncinya dia ada di mana? Kuncinya dia ada di mana? Ada di pangkat. Nah, di sini kan pangkat 2. Di sini pangkat ganjil ya. Oke, pangkat genap. Genap itu sudah pasti dua jawaban. Sudah pasti dua jawaban. Lalu kalau ganjil, maaf tulisan saya jelek ya. Ganjil berarti ini punya satu jawaban. Nah, kalau seperti ini gimana? Berarti kan tidak pasti. Kalau tidak pasti, jawabannya ya X dan Y tidak dapat ditentukan. Misalkan teman-teman kepepet ya. Nah, ini jawaban. Kuncinya ada di sini. Jadi tanpa perlu penghitungan seperti ini. Tidak perlu. Langsung teman-teman masuk ke kuncinya ini.
perhatikan pangkatnya ya. Jika pangkatnya genap, berarti dia punya 2 jawaban. Pangkatnya ganjil, dia punya 1 jawaban. Berarti kesimpulannya mereka tidak bisa ditentukan. Oke, semoga teman-teman bisa memahami ya. Lanjut. Soal nomor 3. Jika X sama dengan 1/13 dikurangi 1/3 dan Y sama dengan 1/15 dikurangi 1/19, maka kesimpulan yang tepat adalah, nah di sini tolong teman-teman pahami ya, akan Pingli jelaskan berpikir cepatnya biar cuma beberapa detik gitu aja ya, tidak sampai menghitung nanti. Nah, kita amati bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesar. Nah, terbesar itu apa? Ketika penyebutnya kecil. Lihat penyebut ya. Penyebut kecil. Nah, lalu bilangan terkecil. Bilangan terkecil. Saat dia apa? Saat penyebutnya besar tentunya. Kan gitu kan. 1, kalau saya bagi dengan 13, ya, kalau kita bandingkan dengan 1 saat dibagi dengan 23, tentunya besar yang 1/13 kan. Nah itu, jadi kita harus paham konsep pembagian. Oke, nah sekarang di antara angka-angka ini, ya, angka yang paling besar mana? Berarti kita lihat penyebut yang paling kecil, yaitu 13. 1/13 ini adalah angka yang paling besar, pecahan yang paling besar. Kemudian yang paling kecil mana? Ya ini, 1/23, ini yang paling kecil. Nah, besar, terbesar, dikurangi terkecil. Berarti hasilnya ya jelas besar. Ya, X sama dengan besar. Terus, nilai angka yang ada di Y, 1/15, dan 1/19 itu kan terletak di antara angka besar dan angka kecil. Terletak di antara, ini di antara loh ya. Bukan di antara kalian, di antara. Nah, di antara bilangan besar dan bilangan terkecil. Berarti hasilnya apa? Nanti hasilnya jelas kecil. Ya, tidak mungkin melebihi nilai dari X. Jelas tidak mungkin itu. Ya. Terus bisa teman-teman simpulkan sendiri, gimana ini? X-nya lebih dari Y. Jawabannya adalah A. Nah, di sini penjelasan Pingli tidak berbelit-belit ya. Pingli menjelaskan sedetailnya biar teman-teman paham. Dan setelah paham, teman-teman cuma mengerjakannya 10 detik. Selesai. Amin. Oke, soal berikutnya. Nomor 4. 3 ditambah 0,5 ditambah akar dari 2,89 dikurangi 1/3 sama dengan. Oke, ini adalah soal dari teman-teman Pingli yang sudah tes. Dan dia ingat betul soalnya ini. Jadi tolong dipahami ya. Oke, langkah yang harus teman-teman lakukan apa? Hitung dulu ini. 3 ditambah 0,5. Berarti berapa? 3,5. Ditambah dengan, nah anggap aja komanya nggak ada ya. Akar 289 itu berapa? 17. Nah, karena di sini koma berarti 1,7. Dikurangi, kita pakai pendekatan 1 dibagi 0,3. Kita pakai pendekatan aja ya. Terus 3,5 ditambah, ini berapa ini? 1,4 ya. Kita jumlahkan 4,9. Jawabannya adalah D. Jadi tolong dipahami, kerjakan dulu yang bisa dihitung. Nah, itu kuncinya situ. Oke, soal berikutnya. Soal kelima. Ini hitung cepat ya. 5 dibagi 1/2 ditambah 3/4 ditambah 25% dikurangi 1/4. Langkah pertama gimana? Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 5 dibagi dengan, nah kalau kita olah, kita samakan penyebutnya ya. Jadi penyebut 4, kita
samakan penyebutnya ya. 4 dibagi 2 itu 2. 2 kali 1. 2 ditambah dengan 3. Kita simpan dulu. Ditambah dengan 25% itu jadi 1/4. Dikurangi dengan, nah ini kan pecahan campuran. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Nah, jadi pecahan biasa, jadinya berapa? 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Berarti 5/4. Nah, kemudian, ini kan bentuk pembagian. Nah, bentuk pembagian itu kita ubah jadi bentuk perkalian. Jadinya 5 kali 4/5. Nah, kalau kita ubah jadi bentuk perkalian kan otomatis pecahannya ini berubah ya. Langsung kebalik ya. Ditambah dengan 1/4 dikurangi 5/4. Berapa? Negatif 1. Negatif 1. Nah, coba nanti teman-teman orang-orang sendiri ya kenapa kok bisa negatif 1. Yang bisa kita coret aja. 5 dengan 5 bisa dicoret. Berarti 4 dikurangi 1. 3 jawabannya. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Nomor 6. 0,345 dikali 0,56 ditambah dengan 0,655 dikali dengan 0,456. Nah, di sini kan angkanya jelek ya, angkanya koma ya. Angkanya koma. Di sini teman-teman jangan panik. Langkah pertama gimana? Cari bilangan yang sama, yaitu 0,456. 0,456. Karena di sini sama, langsung kita tulis saja 0,456. Kita kurung ya. Nah, kita simpan dulu, kita olah angka yang berbeda. Angka berbeda siapa? 0,345 ini dengan 0,655. Nah, kita apakan? Ya, kita operasikan, kita jumlahkan sesuai dengan soal. Kalau pengurangan ya kita kurangkan, kalau penjumlahannya kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan 0,345 kita jumlahkan dengan 0,655 berapa? 1. Jadi semua bilangan kalau kita kalikan 1, bilangan jawabannya adalah D. Intinya teman-teman itu jangan panik. Jangan panik. Udah gini aja. Ketemu soal desimalnya besar, kita pakai pendekatan aja. Desimalnya banyak banget, kita pakai pendekatan aja. Ya, ini adalah sifat distributif. Cari yang sama, keluarkan dulu, lalu hitung yang berbeda. Oke, lanjut. Nomor 7. 2, 1/3 dari 6/7 dikurangi 3/14 adalah. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah apa coba? Ingat? Tidak ingat ya? Putar lagi videonya tadi saya bilang apa. Oke. Nah, ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Nah, ini loh, 21/3 itu diubah jadi pecahan biasa, jadinya 7/3. Ya, 3 kali 2 kan 6. 6 tambah 1 kan 7. Jadi 7/3. Dari itu artinya kali. Nah, sekarang biarkan dulu aja. 6/7 dikurangi 3/14. Nah, kenapa kok di sini tidak pilih sederhanakan terlebih dahulu? Kita tidak hitung yang ada di dalam kurung. Karena yang ada di luar kurung ini ada hubungannya dengan yang ada di dalam kurung. Jadi kita kalikan aja dulu. 7/3 dikalikan dengan 6/7 dikurangi 7/3 dikalikan dengan 3/14. Kita main coret-coretan yuk. 7 coret. Gini ya. 6 bagi 3 dapatnya 2. Ini loh, 6 dibagi 3 dapatnya kan 2. Ya toh? Lalu ini coret lagi. 3 coret lagi. 7 dibagi 14 dapatnya kan setengah. 2 dikurangi setengah ya 1,5. Jawabannya adalah
C. Mudah kan? Nah, hati-hati ya teman-teman untuk mengerjakan bentuk pecahan. Ada saatnya kita menyamakan penyebutnya dulu. Ada saatnya kita menggunakan sifat distributif. Tolong dicatat. Oke, selanjutnya. Nomor 8. Wah, bentuknya bentuk akar ya ini. Oke, bentuknya akar. Akar berapa itu? Akar 10 dikali akar 10 dikali akar 10 dikali akar 10. Nah, di sini berapa jawabannya? Cukup berapa detik ya? 1 detik cukup ya? 1 detik aja. Nggak boleh lebih dari 1 detik. Jawabannya apa? 10. Nah, gitu. Jawabannya adalah C. Kenapa kok seperti itu? Ya nggak usah saya jelaskan lah. Nah, di sini ya teman-teman, kalau teman-teman menemukan bentuk seperti ini, ya ini kan perkalian toh. Ini loh, ini kan perkalian ini. Nah, perkalian. Kalau perkalian jawabannya mana? Ya, angka dalam akar. Nah, ini trik cepatnya. Jadi angka yang ada di dalam akar itu. Coba misalkan akar 12 dikali akar 12 kali akar 12, akar 12 dan seterusnya. Jawabannya berapa? Ya 12. Itu teman-teman. Semoga bisa memahami ya penjelasan dari Pingli. Oke, soal berikutnya. Nomor 9. Nah, ini bentuk akar lagi ya. Akar dari 6 ditambah akar dari 6 ditambah dari akar dari 6 ditambah akar dari 6 dan seterusnya. Maaf, saya sedikit batuk ya. Terus perbedaannya apa coba? Soal nomor 9 dengan soal nomor 8 tadi. Kalau soal nomor 8 tadi kan bentuk perkalian. Kalau soal nomor 9 ini bentuknya penjumlahan. Nah, di sini kita sedikit berpikir ya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Gimana caranya? Kita cari faktor yang urut. Faktor yang urut. Dari siapa? Dari angka yang ada di dalam akar. Berapa? 6. Berarti faktor dari 6. Yang berurutan. Ya berarti 2 kali 3. Kan gini kan? Berarti kan 2 kali 3 kan 6. Ya toh? Ini kan berurutan. Nggak mungkin nanti teman-teman milihnya 1 kali 6. Ya benar ini 1 kali 6 itu 6. Tapi kan ini tidak berurutan. Berarti bukan 1 dan 6 yang diminta. Yang diminta adalah 2 dan 3. Nah sekarang karena di sini penjumlahan plus, berarti kita pilih kok sampai kok tipu terus ya tulisan saya. Pilih yang besar. Kalau negatif, pilih yang kecil. Nah, besar apa kecil ini jawabannya? Ayo. Jelas yang besar, soalnya ini plus. Jawabannya pilih yang besar, yaitu 3. Jawabannya adalah C. Ya, jadi tidak usah menggunakan pemisalan. Langsung teman-teman faktorkan saja angka yang ada di dalam akar tersebut. Ya, jadi faktornya ingat, faktor yang berurutan. Oke, lah misalkan di situ 12 Kak. Misal di sini 12. Ini 12 ya. Nah, faktor dari 12 itu berapa? Yang berurutan ya 3 kali 4. Nah, gini, kali ya. Karena di sini yang dipilih yang diminta adalah plus, berarti pilihlah yang 4. Kalau di sini min, berarti pilihlah yang 3. Gitu aja. Bisa dipahami kan? Tentunya bisa, soalnya kan subscriber Pingli itu orang yang smart-smart. Amin. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 10. Akar dari akar 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2 adalah berapa ini? Ya, 10 detik aja cukup. Jawabannya berapa? Pangkat 2. Jawabannya B. Jadi 10 detik saja cukup. Nah, tapi kan teman-teman untuk mendapatkan cara pengerjaan 10 detik, teman-teman harus tahu alurnya. Gitu ya, Ping dijelaskan alurnya ya. Oke, jadi nanti teman-teman jangan bilang penjelasan Pingli berbelit-belit ya.
Pingli berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman biar paham. Setelah paham, barulah teman-teman bisa mengerjakan 10 detik. Amin. Komentar ya. Oke, nah sekarang langkah pertama bagaimana? Kerjakan dulu yang ada di dalam akar, yang paling dalam. Yang paling dalam ya. Ya ini angka-angkanya ini berarti 3 pangkat berapa itu? 3 pangkat 3, karena di sini ada perkalian. Perkalian itu kan kalau dalam pangkat kita jumlahkan. Nah, ditambah dengan 7. Kalau pembagian kita kurangi dengan 2. Gini kan? Nah, sekarang kita amati di sini ada bentuk akar. Nah, teman-teman paham yang namanya bentuk akar enggak? Bentuk akar itu adalah pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan karena di sini tidak ada angkanya, itu artinya berarti setengah. Ini berarti 2 ya. Pangkat pecahan berarti nanti setengah. Kalau tidak ada angkanya. Setiap satu akar itu pangkatnya setengah. Kalau 2 akar ya kita kalikan aja. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti nanti per 4. Kalau ada 3 akar ya berarti 2 kali 2 kali 2. 8. Kalau ada 10 akar, hitung sendiri. Oke? Sanggup ya? Sanggup lah. 3 pangkat berapa sini? 8 dibagi 4, 2. Lihat ketemu. B. Cepet banget kan? Cepet. 10 detik aja cukup. Dipentelengi gini, ketemu. Nah, lanjut. Soal ke-11. Soal HOTS. Nah, ini soal HOTS ya. 1 dikurangi setengah dikali dengan 1 dikurangi 1/3 dikali dengan 1 dikurangi 1/4 sampai 1 dikurangi 1/2020. Cara hitung dulu ya. Hitung dulu. 1 dikurangi setengah dikali dengan 1 dikurangi 1/3, 2 dikali dengan ini 3/4. Dan seterusnya, tidak usah dihitung sampai 1/2000 loh ya. Tidak usah loh ya. Kita titik-titik aja. Terus di sini berapa ini? 2019 dibagi 2020. Nah, kita temukan polanya untuk menjawab soal ini. Polanya bagaimana? Main coret-coretan aja. 2 coret dengan 2, boleh. Berarti 2 yang ada di kiri coret dengan 2 yang ada di kanan atas. Kemudian 3 kiri bawah, coret dengan 3 kanan atas. 4, coret dengan 4 nanti. Ini enggak kelihatan ya. Tapi itu coret toh. Jadi di sini kesimpulannya 2019 dicoret dengan 2019 yang ada di bawah nanti. Gitu kan? Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 1 per berapa ini? 2020. Jawabannya D. Mudah banget kan? Mudah sekali. Tolong dipahami. Jika paham loh ya. Tapi ya insya Allah subscriber Pingli paham kok dengan penjelasan dari Pingli. Meskipun ya diselingi dengan candaan, membuyarkan pikiran. Tapi kan alangkah lebih baiknya dengan candaan. Kalau terlalu sepaneng itu nanti patah. Ibaratnya itu penggaris yang kaku kan patah. Kalau penggaris yang belak-belok itu harganya Rp500 itu kan enak, jarang patah itu. Ya, ibaratkan seperti itu. Jadi belajar itu jangan terlalu kencang, slow aja. Lanjut. Soal ke-12. Seseorang membeli 1 lusin buku, rata-rata 5 buku adalah 22 ons dan sisanya 26 ons. Maka berat rata-rata 1 buku adalah, coba 1 lusin ya. 1 lusin itu berapa buah toh? Berapa biji toh? 12 buah. 12 buah ya. Berarti kan kalau di sini sudah ada 5, berarti kan sisanya adalah 7. Tapi di sini 5 dan 7 nggak penting. Yang terpenting itu adalah di sini beratnya. Beratnya berapa? Berat 1 buku
Tinggal kita jumlahkan aja. 22 ditambah dengan 26 dibagi dengan 1 lusin. 1 lusin ada 12. Bagi saja langsung dengan 12. 48 dibagi 12. Berapa ini? 48 ya, sama dengan 4 ons. Jawabannya adalah B. Nah, seperti menghitung rata-rata ya. Jadi jangan terjebak. Oke, soal berikutnya. Nomor 13. Siswa dapat mengetik 1.200 kata dalam waktu 60 menit. Berapa kata yang dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam? Oke, langkah pertama kita ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa ya. 1/3/4 itu berarti kan berapa? 4 kali 1, 4 tambah 3 berarti 7 ya. 7/4 jam. Oke, kita susun dulu. Jika 1.200 itu dapat selesai dalam waktu 1 jam. Ya kan? 1 jam. Lalu X dalam waktu 7/4 jam. Coba teman-teman, ini perbandingan apa coba? Perbandingan senilai kan tentunya. Dalam 1 jam itu dapat 1.200. Kalau lebih dari 1 jam, otomatis kan lebih dari 1.200. Oke, berarti ini senilai. Nah, senilai ya. Berarti kan X per 1.200 sama dengan 7/4 per 1. Kan seperti ini ya. 7/4 per 1. Kita kali silang. X sama dengan 7/4 dikali 1.200. Berarti berapa ini? Coret ya. Coret dapatnya 300. 300 kali 7, 2.100. Jawabannya C. Jadi teman-teman harus pahami dulu itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ya, untuk yang senilai itu jika salah satu diperbesar, maka hasilnya juga diperbesar. Semakin besar itu namanya senilai. Jika salah satu diperbesar, kok hasilnya semakin kecil, itu berarti berbalik nilai. Ya, tolong dipahami ya teman-teman. Biasanya itu sering kebalik di situ. Oke, soal berikutnya. Nomor 14. Seseorang mengendarai motor dari A ke B selama 4 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Jika dari B ke A melalui jalur yang sama tetapi dengan kecepatan 100 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di A kembali? Nah, ini kalau misalkan saya ganti kata-katanya ya. Nah, kata-katanya seperti ini. Jika saya dengan kecepatan 80 km per jam, nah gini ya, saya sampai dalam waktu 4 jam. Nah, kalau saya kecepatannya 100, maka dalam waktu berapa? Nah, kan gitu. Ini kalau kata-kata biasanya seperti itu. Ya, teman pahami. Menurut teman-teman, ini perbandingan berbalik atau senilai? Berbalik nilai atau senilai? Iya, balik nilai. Kenapa kok seperti itu? Ini kan kalau kita kecepatan 80 km per jam, ya, dalam waktu 4 jam. Nah, kalau kecepatan kita tambahi, otomatis waktunya kan semakin kecil. Nggak sampai 4 jam kan nanti. Itu artinya perbandingan terbalik. Oke, kita susun dulu mulai dari bawah ke atas. Berarti kalau terbalik, berarti satunya ke bawah. T per 4 sama dengan 80 per 100. Kita coret nolnya. Kita kalikan silang. Berarti T sama dengan 4 kali 8, 32 per 10 sama dengan 3,2 jam. Nah, 3,2 jam ini kita ubah jadi bentuk seperti jawaban lah. Berarti 3 jam. Nah, 0,2 itu kan 0,2. 0,2 itu artinya 2 per 10. 2 per 10 kali 60 menit ya.
Berarti 3 jam. Berapa ini? Coret-coret 12 menit. 3 jam 12 menit. Jawabannya adalah C. Jadi teman-teman harus hati-hati saat menentukan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ya, tolong dipahami ya. Silakan cari di beranda Pingli, ada di situ semuanya tentang perbandingan ya. Cari sendiri, ada di situ komplit. Jadi beranda Pingli komplit sampai bawah. Siapa tahu bisa jadi referensi. Lanjut soal berikutnya. Soal terakhir, soal ke-15. Sebuah toko baju menjual baju dengan harga X. Harganya X ya. Karena sesuatu hal, toko tersebut memberikan diskon sebesar 20% pada setiap baju yang dijualnya. Oke. Jika Y menyatakan harga yang harus dibayarkan, maka persamaan Y dalam X adalah, oke, ini tentunya harga jual harga beli ya. Oke, harga jual harga beli bisa ditonton videonya, ada di situ di beranda Pingli, cari sendiri. Oke, Pingli jelaskan sedikit ya. Harga jual harga beli, teman-teman harus bisa memahami segitiganya. Kurang besar, coba perbesar biar jelas. Oke, diperbesar. Nah, ini harga jual itu di atas, ini A persen, persentase, terus di sini harga beli ya. Nah, yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayarkan, berarti kan harga jual. Nah, harga jual sama dengan persentase A persen dikalikan dengan harga beli. Nah, persentasenya itu berapa? Persentase di sini kita itu punya 100%. Kita ini wajib punya ya. Ini wajib punya. Pokoknya teman-teman itu sudah mengantongi 100%. Nah, kalau mendapatkan diskon 20%, diskon itu menurut teman-teman ditambah atau dikurangi? Tentunya dikurangi kan? Nah, kalau diskon 20% berarti 100 ya, 100 dikurangi 20 berapa ini? 80%. Nah, ini untuk mengisi A persen di sini. Berarti kan 80% kali harga belinya berapa? Seharga X. Nah, seharga X. Berarti kan kalau kita sederhanakan, kita bagi 2 ya, dapatnya berapa itu? 4/5X. Inilah adalah harga jualnya. Jawabannya D. Nah, gitu. Gampang banget kan kalau teman-teman bisa menggunakan rumus harga jual harga beli dari Pingli, sekali jalan langsung ketemu. Gitu. Demikian soal FR yang berhasil Pingli kumpulkan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Silakan teman-teman pelajari dengan insya Allah keluar kok. Terus kenapa kok tidak ada deret? Kenapa kok tidak ada figural? Ada. Nah, sudah Pingli buatkan di video sebelumnya. Itu silakan teman-teman pelajari, itu banyak yang keluar ya. Silogisme juga banyak yang keluar. Terus posisi duduk itu keluar itu. Jangan lupa untuk posisi antrian ya. Posisi antrian itu juga ada. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari Pingli. Silakan untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya di media sosial. Misalkan IG atau Facebook, terserahlah. Oke. Tunggu video penjelasan dari Pingli berikutnya. Terima kasih.